la 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 la. Halo teman-teman semua. Jumpa lagi dengan Raffi, si terumbu karang di lautan kasih. Wah, senang banget ya rasanya kalau kita mempunyai hati yang mengasihi. Nah, episode ini Raffi beri judul Hati yang Mengasihi. Kalian mau tahu ceritanya? Yuk teman-teman, Raffi ajak kalian semua ke lautan kasih. Jangan lupa ya, pakai perlengkapan selam kalian. Shalom ada di Joel Kids. Yuk kita mau sama-sama puji Tuhan pakai lagu ini. Semuanya ikutin gerakannya kita ya. Semua tepuk tangan. Harus yang semangat, harus yang lompat yang tinggi, suaranya harus keluar ya, oke? Semua bentuk hati yang besar. Cintaku cinta Tuhan, dalam sekali, semakin hari semakin dalam cintaku padanya. Syukurku mau bersyukur karena kebaikannya. Setiap hari memuji Tuhan, bersyukur kepadanya. Tuhan Yesus, Kau sangat baik, kasih setiamu kekal selamanya. Tuhan Yesus, Kau sangat baik, ku puji namamu setiap hari. Syukur, ku mau bersyukur karena kebaikannya. Setiap hari memuji Tuhan, bersyukur kepadanya. Tuhan Yesus, Kau sangat baik, kasih setiamu kekal selamanya. Tuhan Yesus, Kau sangat baik, ku puji namamu setiap hari.
Oke, di Joel Kids kita mau sama-sama puji Tuhan sekali lagi bareng teman-teman Joel Kids di sini. Semuanya tepuk tangan. Selalu baru tiap hari. Kasih Tuhan Yesus kalahkan takutmu. Kasihnya sungguh hebat. Kasih Tuhan Yesus tak berkesudahan. Selalu baru tiap hari. Kasih Tuhan Ada apa, Pavi? Datang-datang kok menangis? Bagaimana aku tidak sedih? Teman-temanku menjauhi aku semua. Padahal aku mengasihi mereka. Pavi, sekalipun teman-temanmu meninggalkanmu, Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan kamu. Yuk adik di Joel Kids, kita mau sama-sama sembah Tuhan. Kita mau sama-sama arahkan hati kita ke Tuhan. Semuanya kita mau siapkan hati kita. Kita mau ketemu Tuhan pribadi lepas pribadi. Semuanya sikap sembah Tuhan yang baik. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan hari ini. This is my love song. This is my love song for Jesus. For Jesus. This is my love song. This is my love song for Jesus. For Jesus.
I will worship Him in spirit and truth. I will worship Him with all my heart. I love Jesus. I love Jesus. I love Jesus forever and ever. I love Jesus. I love Jesus. I love Jesus forever and ever. Forever and ever. This is my love song. This is my love song for Jesus. For Jesus. This is my love song. This is my love song for Jesus. For Jesus. I will worship Him in spirit and truth. I will worship Him with all my heart. I love Jesus. I love Jesus. I love Jesus.
forever and ever, forever and ever, forever and ever, forever and ever, forever and ever. Wow, betul Raffi. Setelah aku datang kepada Tuhan dan berkata I love Jesus, aku merasakan kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidupku. Betul, Pavi. Nah, sekarang gimana ceritanya? Kok kamu bisa dijauhi teman-temanmu? Jadi, begini ceritanya. Suatu hari, aku menabrak Squid, sehingga Squid terguling-guling. Lalu, dia marah kepadaku. Aku sudah minta maaf, tapi dia diam saja. Lalu tiba-tiba, Dory dan Starla datang. Dan Squid curhat kepada mereka. Squid berkata kalau aku ini sengaja menabraknya. Dan sejak itu, mereka semua menjauhiku. Hai, lihat, itu Starla datang. Starla, ayo kemari. Enggak mau. Aku enggak mau ke situ. Kenapa kamu tidak mau ke sini? Aku takut ditabrak sama Pavi. Loh, Pavi kan tidak menabrak kamu. Iya, betul. Tapi kata Squid, Pavi itu suka menabrak teman-temannya, sehingga mereka kesakitan. Oh, jadi begitu ceritanya. Kebetulan hari ini di Joel Kids ada seorang kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan. Yuk kita dengarkan ceritanya. Shalom adik-adik semuanya, jumpa lagi dengan Kak David di sini yang akan menyampaikan firman Tuhan ya. Sebelum kita mau dengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu ya, biar Tuhan Roh Kudus yang menerangi dan memimpin setiap firman Tuhan. Yuk, kita mau doa sama-sama. Lipat tangannya semuanya, kita mau fokus ke Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, kasih setiamu dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan Roh Kudus, tolongi setiap kami, buat kami mengerti Tuhan, dan mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Oke, luar biasa semuanya. Duduk yang tenang, boleh kakinya dilipat, kita mau dengarkan firman Tuhan. Oke, firman Tuhan kali ini Kak David mau cerita, temanya masih sama sih, tentang LOVE. Apa itu? Love atau kasih. Nah, hari ini kita beri judul kasih atau hati yang mengasihi. Hati yang mengasihi. Siapa di sini yang punya, di sekolah punya banyak teman? Banyak musuh? Nggak ada ya. Nggak ada yang punya musuh ya. Tapi di sini punya banyak teman. Nah, kira-kira kalau ngelihatin teman kalian itu bertengkar atau nggak sengaja itu terus kesenggol, yang satu marah terus akhirnya bertengkar. Kira-kira adik-adik yang melihat sedih nggak kalau teman kalian bertengkar? Sedih ya. Dan adik-adik yang melihat harus jadi berkat loh ya. Kalian harus melerai. Nggak terus ayo terus bersorak atau bertepuk tangan buat teman-teman yang bertengkar. Enggak ya. Tapi adik-adik harus jadi berkat. Oke. Nah, hati yang mengasihi. Nah, adik-adik boleh siapkan Alkitabnya. Kak David mau buka Alkitabnya dulu. Kak David buka Alkitabnya dulu nih. Oke. Adik-adik siapkan Alkitabnya atau gadgetnya boleh di Amsal 10 ayat 12. Amsal 10 ayat 12. Sudah ketemu? Yang sudah ketemu katakan amin. Oke. Sudah? Yuk kita mau baca sama-sama. Amsal 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi semua pelanggaran. Kita ulangi lagi sekali lagi. Amsal 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi semua pelanggaran. Nah, Alkitab jelas-jelas ini menulis bahwa kebencian
hati yang membenci seseorang atau sesama itu menimbulkan pertengkaran. Ada nggak teman kalian itu nggak berbuat salah sih, tapi wajahnya itu sinis ketika kalian lewat atau kalian menyapanya. Sekalipun kalian itu nggak melakukan kesalahan atau nggak melakukan yang menyakitkan hatinya, tapi ada aja yang wajahnya itu sinis. Nah, itu bisa jadi di dalam hati mereka itu ada kebencian. Sehingga mungkin kalau adik-adik gak sengaja kesenggol atau menyinggol mereka atau yang menyakiti hati mereka, langsung mereka itu marah, ngajak bertengkar. Nah, itu awal pertama kali yang membuat hatinya itu benci. Nah, tetapi firman Tuhan katakan tetapi kasih Tuhan loh ya, bukan kasih dari manusia, kasih Tuhan yang menutupi semua pelanggaran. Mungkin kalau adik-adik terima nih kasus seperti itu, Kak, aku jalan nih di lorong kelas nih, aku tuh nggak sengaja nyenggol itu. Wah, marahnya marahnya minta ampun, sampai aku tuh dicengkiwing, sampai aku tuh dijorokin. Kamu ngapain nyenggol-nyenggol aku? Padahal aku nggak sengaja, Kak. Nah, adik-adik pernah nggak ngalamin kayak gitu? Nah, sebagai adik-adik anak Tuhan, garam dan terang, kalian harus jadi berkat. Jangan dilawan. Adik-adik mengasihi, tetap diampuni. Dan jangan membalas. Oke, adik-adik doakan. Biar kasih Tuhan yang sudah adik-adik terima dalam Tuhan Yesus, itu juga terpancar dalam kehidupan mereka. Sehingga Tuhan juga akan menjamah setiap hati-hati yang terluka, hati-hati yang penuh dengan kebencian. Nah, Kak David mau lanjutkan ceritanya nih. Oke, Kak David mau bawa sesuatu dulu ya buat adik-adiknya ya. Tunggu sebentar ya. Nah, adik-adik udah bawa alat peraga nih. Wah, keren ya adik-adik ya. Kak David bawa balon. Kira-kira bentuknya apa ya adik-adik ya? Kayak pohon kelapa, tapi bukan. Ini pohon ara. Nah, adik-adik di rumah pasti juga tahu nih Kak David mau cerita tentang apa. Nah, tepat sekali Kak David mau cerita tentang Sakeus. Nah, kenapa sih Sakeus ini nggak disukai sama teman-temannya? Karena Sakeus ini pekerjaannya ialah pemungut cukai adik-adik, pemungut pajak. Dan dia tuh punya beberapa algojo. Kalau ada orang-orang yang tidak bayar pajak atau telat bayar pajak, Sakeus ini akan menyuruh algojonya untuk memukul, untuk merampas, bahkan menyakiti dengan paksa setiap orang yang tidak menyetorkan uang. Wah, sadis banget ya adik-adik. Pantesan Sakeus ini nggak disukai, nggak punya teman, dikucilkan dan dianggap orang berdosa karena memihak tentara Romawi yang saat itu menjajah bangsanya. Nah, tapi waktu itu Tuhan Yesus lewat dan Sakeus yang pendek ini ingin melihat wajah Tuhan Yesus. Dan dilihatlah Sakeus ada pohon ara yang akan membantu Sakeus untuk melihat wajah Tuhan Yesus. Ketika Sakeus, permisi aku mau lewat. Badannya yang pendek itu tidak bisa melihat wajahnya Tuhan Yesus. Sakeus menerobos dari bawah adik-adik. Wah, set. Dan langsung memanjat dengan cepat pohon ara tersebut. Contohnya seperti ini nih. Wah, set. Wah, langsung memanjat pohon ara tersebut. Set. Langsung naik ke atas. Wah, lalu dilihatnya. Set, dilihatnya wajah dari Tuhan Yesus tersebut. Tuh. Wah, ternyata seperti itu Tuhan Yesus yang aku dengar kabarnya bahwa dia membawa keselamatan, melakukan banyak mujizat. Wah, ketika, ini luar biasa adik-adik. Waktu Kak David baca di firman Tuhan, ketika Tuhan Yesus mendekati pohon ara tersebut, Tuhan Yesus berhenti dan melihat ke atas. Waktu itu Tuhan Yesus belum berkenalan nih sama Sakeus. Sakeus pun juga tidak memperkenalkan diri sama Tuhan Yesus. Tapi karena Tuhan itu Allah,
100% manusia dan 100% Allah. Dia tahu adik-adik dan langsung menyapa Sakeus dengan sebutan, "Hai Sakeus, turunlah. Aku hendak menumpang ke rumahmu. Aku hendak menginap di rumahmu." Wow, luar biasa adik-adik ya. Belum kenalan, tapi Tuhan Yesus sudah tahu nama Sakeus dan Tuhan Yesus pingin menumpang atau menginap di rumah Sakeus. Tapi gimana ya reaksi orang-orang yang melihat itu ya? Di Alkitab mencatat, kenapa Tuhan Yesus mau ya menginap di orang yang jahat dan berdosa ini ya? Tapi Sakeus tidak ambil pusing itu, langsung segera turun, langsung menerima Tuhan Yesus dalam rumahnya dengan sukacita. "Tuhan, Engkau mau mampir ke rumahku Tuhan? Wah, silakan Tuhan. Aku akan sediakan hidangan yang sangat enak. Aku akan mempersiapkan untuk kau tinggali Tuhan." Nah, singkat cerita, di rumah Sakeus itulah pertobatan Sakeus. Di rumah Sakeus, Sakeus bertobat dari tindakannya yang jahat, tindakannya yang menyakiti orang lain, kebenciannya Sakeus terhadap bangsanya, memukuli, merampas, bertindak kejam. Tuhan Yesus memberikan kasih-Nya kepada Sakeus. Tuhan Yesus memberikan pengampunannya kepada Sakeus. Sehingga Sakeus bertobat dan Sakeus berdiri. Bilang ke orang di sekitar rumahnya yang diundang, termasuk teman-temannya yang dirampas atau dipaksa menyetorkan uang pajak itu. Sakeus bilang, "Hai teman-temanku, hari ini aku akan mengembalikan 4 kali lipat." Berapa adik-adik? 4 kali lipat jika aku memeras pajak dari kalian semuanya. Aku akan berikan separuh dari hartaku. Dari harta yang aku miliki, aku akan berikan kepada orang-orang miskin. Semuanya tertegun, kalau adik-adik semuanya terkejut. Apa? Orang itu bisa berubah? Wow, luar biasa adik-adik ya. Ternyata kasih Tuhan menyentuh hati Sakeus dan membuat Sakeus bertobat. Sehingga harta yang selama ini dimiliki Sakeus, separuhnya akan disumbangkan kepada orang-orang miskin yang tidak punya. Dan sekiranya ada yang diperas Sakeus, Sakeus akan mengembalikan 4 kali lipat kepada orang yang diperasnya. Wow, luar biasa adik-adik ya. Ternyata kasih Tuhan membuat Sakeus bertobat. Wah, siapa di sini yang mau menjauhi kejahatan? Siapa di sini yang mau bertobat? Kita mau minta kasih Tuhan membebat atau masuk dalam hati kita. Tuhan, penuhi hidupku Tuhan dengan kasih-Mu. Penuhi hidupku Tuhan. Aku yang suka marah-marah, aku yang masih punya kebencian Tuhan. Biar kasih Tuhan itu yang membebat. Kasih Tuhan itu yang membuat hatiku ini menjadi lembut, mudah mengampuni. Nah, adik-adik, siapa di sini yang mau memiliki hati yang mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi Sakeus? Yuk, angkat tangannya. Kak David mau berdoa biar hati kita ini dipenuhi dengan kasih Kristus. Biar hidup kita ini penuh damai, cinta kasih, sukacita. Kemanapun kita berada ini kita memberitakan kasih, cinta kasih, pengampunan, mengasihi. Yuk, semuanya angkat kedua tangannya. Kita terima kasih Tuhan. Yuk, semuanya angkat tangannya. Tuhan Yesus, hari ini penuhi Tuhan hatiku dengan kasih-Mu. Kami mau buang marah-marah, kebencian, jengkel, iri hati Tuhan, perselisihan, pertengkaran dalam hidup kami. Kami mau kenakan pikiran Kristus, kasih Kristus, biar penuh, melimpah dalam hidup kami. Sehingga kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
tinggal dalam hidup kami selamanya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Wow, luar biasa adik-adik ya firman Tuhan hari ini. Sampai ketemu di firman Tuhan online berikutnya. Sampai jumpa. Baik adik-adik, kita mau baca ayat hafalan kita hari ini. Terambil dalam Amsal 10 ayat 12. Oke, adik-adik bisa buka Alkitabnya lagi, bisa buka gadgetnya lagi. Buka di Amsal 10 ayat 12. Oke, ya kita mau baca sama-sama. Amsal 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Kita mau ulangi sekali lagi ya. Amsal 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Amin. Oke adik-adik semuanya. Tiba saatnya kita mau terima berkat yang dari Tuhan. Kita mau doa berkat. Yuk sekarang buka tangannya yang lebar, sangat lebar. Yuk sekarang semuanya sikap berdoa. Kak David pimpin dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kami terima Tuhan berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus Kristus. Hidup kami dipenuhi dengan kasih Kristus. Hidup kami memancarkan kasih Kristus. Dan kami jadi berkat bagi banyak orang. Buat sekitar kami, teman-teman kami, dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Sampai jumpa. Asik. Kasih itu sungguh luar biasa. Karena kasih menutupi semua pelanggaran kita. Teman-teman, sekarang kita harus saling mengasihi ya. Betul Raffi. Sekarang kami pamit dulu ya. Dadah. Teman-teman, minggu depan Raffi tunggu kedatangannya ya di Lautan Kasih dengan cerita yang berjudul Hati yang Setia. Sampai jumpa. Dadah.